365 hari udah kita jalanin di tahun 2021, ada yang datang dan ada juga yang pergi. Ada yang bertahan dan ada juga yang enggak, tentunya dengan banyak hal. Pasti banyak momen yang kalian rasain. Dari yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan mewarnai hiruk pikuk kita selama tahun itu. Dan sebelum terlalu jauh kita ngobrol-ngobrol, selamat datang di Dialog Before Sleep. Semoga hari berikutnya berkata baik. Jadi gimana tahun 2021 kalian? Apa semuanya berjalan dengan baik-baik aja atau mungkin berjalan sebaliknya? Dan memaksa diri kita harus meminta maaf pada diri kita sendiri, ya, pada diri kita sendiri. Yang selalu kita ajak overthinking sampai insomnia, yang kita salah-salahin karena kesalahan kecil, karena kitanya teledor, atau karena insecure atau merasa gagal hanya karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus. Semuanya nampak melelahkan. Dan kalau emang capek, it's okay dan sangat gak apa-apa kalau kita bilang capek ke diri kita sendiri. Ya cuma capek aja sama apa yang udah kita jalanin setahunan ini. Kadang capek juga karena perbuatan kita sendiri. Misalnya lari dari Bandung ke Jogja. Waduh, enggak. Kadang capek itu juga karena kita selalu merasa paling pandai untuk berekspektasi pada suatu hal atau naruh harapan yang terlalu tinggi, tapi kita nggak pandai untuk nerima realitanya. Yang nggak sesuai dengan apa yang lo bayangkan, yang jadi itu bikin lo kecewa. Nah, kalau ngomongin 2021, apa di sini juga ada yang ngalamin tahun ini adalah tahun di mana kesenangan dan kesedihan itu bercampur dalam hari-hari lo? Oke, tenang, lu nggak sendirian. Gue pun juga ngerasain hal yang sama. Karena itu bagian dari fase yang harus kita jalanin kan? Jadi nggak usah ngerasa kalau sedih tuh sendirian banget gitu. Kita nggak bisa senang terus dan nggak boleh sedih terus. Karena semuanya fluktuatif. Jadi kalau kita beranggapan kenapa ya kok orang lain ada di fase yang menyenangkan terus? Dan mungkin ada yang perlu diingat. Ada orang yang emang pandai menutupi kesedihannya dan ada juga orang yang emang apa adanya dengan keadaannya. Mungkin kita juga ada di fase yang menyenangkan terus di mata orang lain. Dari sudut pandang orang lain, dari perspektif orang lain terhadap diri kita yang selalu hahaha ketika di tongkrongan, di sosmed, atau ketemu teman-teman kita. Hanya karena kita nggak pernah berbagi cerita kesedihan kita yang mudah diekspos sama orang lain, galau di sosmed, curhat ke teman-teman dekat, bikin IG story dengan layar blank dan alunan lagu yang galau-galau, atau nge-tweet rasa kecewa. Hanya karena kita nggak kayak gitu, kita dianggap baik-baik aja. Atau juga ada orang yang memilih jalannya sendiri untuk mengekspresikan kesedihannya. Keluar rumah, naik kendaraan lo, jalan-jalan gak jelas tujuannya, terus nangis di perjalanan. Setelah balik ke rumah, ngerasa nggak ada kejadian apa-apa. It's okay. Ada yang pernah ngalamin juga? Apa cuma gua doang ya? Tahun 2021 ada yang ngerasa jadi tahun spesialnya. Kalau kalian lagi ngerasain itu, selamat. Untuk pencapaian lo dan untuk proses yang udah lo jalanin sampai tahun 2021 itu jadi tahun yang spesial buat lo. Pernah gak sih coba bilang ke diri lo sendiri tentang proses yang udah lo jalanin sejauh ini? Sekedar bilang terima kasih. Ya terima kasih, ternyata gue sekuat ini, setangguh ini bisa ngelewatin banyak hal dan masih bertahan sampai hari ini, sampai detik ini, ternyata lo bisa ngelewatin semua itu. Walau mungkin banyak drama untuk mencapai apa yang lo inginkan, apa yang lo harapkan, gak apa-apa, it's okay. Namanya juga berproses, dan proses setiap orang beda-beda. Ada yang jalannya lancar, ada juga yang harus lebih berjuang lagi, bersabar lagi untuk sampai pada pencapaian lo. Yang penting tetap semangat. Dan kalaupun resolusi lo di tahun 2021 belum bisa lo capai, oke, jangan berhenti berproses. Ingat, lo bakal sampai pada hari di mana apa yang lo inginkan itu jadi nyata.
Lakuin aja dengan konsisten buat bangga diri lo dengan proses yang udah lo jalanin sejauh ini. Semoga di tahun 2022 ini semuanya semakin membaik. Kesehatan, keuangan, percintaan, dan kewarasan kita yang paling penting. Kesehatan mental kita semua, karena 2 tahun belakangan ini kita melalui fase yang cukup berat, menimbulkan stres dan keparnoan yang tinggi. Semoga di tahun ini baik-baik aja. Segini dulu obrolan kita hari ini. Makasih buat kalian semua yang udah ngobrol-ngobrol bareng. Kita tumbuh bersama dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya.